Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Ramatunisa dengan NIM 2008 1030 1037 dari kelas analisis keuangan C. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis likuiditas pada PT Red Planet Indonesia Tbk pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Sebelumnya, PT Red Planet Indonesia didirikan pada tanggal 10 April pada tahun 1989. PT Red Planet Indonesia Tbk atau PSKT ini merupakan sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak sebagai perusahaan investasi, terutama pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Berbicara mengenai rasio likuiditas, rasio likuiditas sendiri merupakan rasio yang dihitung untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek yang ditanggungnya. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, maka resiko perusahaan tersebut akan semakin kecil, di mana sebuah perusahaan akan dianggap likuid apabila perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditanggungnya. Jenis-jenis dari rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Current ratio sendiri dihitung untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua adalah quick ratio atau rasio cepat yang dihitung untuk mengukur posisi likuiditas dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah cash ratio atau rasio kas yang dihitung untuk mengetahui tingkat keamanan likuiditas pada suatu perusahaan dan cara mengatasi permasalahan-permasalahan likuiditasnya. Selanjutnya adalah analisis likuiditas pada PT Red Planet Indonesia Tbk pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang pertama adalah analisis current ratio. Dapat diketahui bahwa rasio lancar PSKT sempat mengalami penurunan pada tahun 2017, namun PSKT berhasil meningkatkannya pada tahun 2018 dan tahun 2019. Penurunan terjadi kembali pada tahun 2020, yang mungkin hal ini disebabkan oleh keadaan operasional perusahaan yang terganggu akibat adanya pandemi COVID-19. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa current ratio PSKT masih menunjukkan angka kurang dari 1, di mana hal ini berarti cenderung kurang stabil. Hal ini menggambarkan perusahaan belum cukup untuk menutupi utang jangka pendek mereka. Yang selanjutnya adalah analisis quick ratio. Berdasarkan grafik yang telah tertera, dapat diketahui bahwa rasio cepat dari PSKT dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih belum mencapai angka 1, bahkan terdapat beberapa tahun mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa PSKT dapat dikatakan tidak sehat secara finansialnya karena rasio menunjukkan kurang dari 1, yang berarti perusahaan mungkin tidak dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancar. Selanjutnya adalah analisis cash ratio. Berdasarkan grafik yang telah tertera, dapat diketahui bahwa cash ratio PSKT tidak mencapai angka 1 dan bahkan sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun. Hal ini berarti bahwa PSKT tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Untuk itu, perusahaan perlu memeriksa atau mengendalikan keadaan finansial dari PSKT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.